Nama Thohir bersaudara, Erick Thohir dan Boy Thohir, beserta staf khusus Erick Thohir yaitu Arya Sinulinga, semakin banyak disebut namanya di dalam banyak video-video yang beredar di media sosial terkait keterlibatan mereka di dalam dugaan perkara korupsi yang terjadi pada PT Pertamina dan subholdingnya, terutama PT Patra Niaga dan juga Pertamina Kilang Internasional dan Pertamina International Shipping. Banyak yang mengaitkan ketiga nama tersebut dari narasi-narasi yang dibangun dalam video-video tersebut bahwa keterlibatan Erick Thohir, Boy Thohir, dan Arya Sinulinga dibuat dalam sebuah diagram yang beredar luas di media sosial dan di media. Saya melihat bahwa diagram tersebut dimunculkan oleh salah satu media nasional yaitu inilah.com. Di situ juga disebutkan tertulis nama Boy Thohir dan Erick Thohir. Perkara kasus korupsi di Pertamina ini memang semakin menarik untuk diikuti karena ini korupsi super jumbo. Kalau kita mendengar rilis yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung, potensi kerugian negara yang terjadi per tahun mencapai 193 triliun. Dan kalau ini dihitung dari periode yang disidik oleh Kejaksaan Agung 2018 sampai 2023, artinya ada 5 tahun, maka 193 triliun dikali 5 jumlahnya mendekati 1 kuadriliun atau hampir 1000 triliun kurang. Jadi tidak mungkin kalau perkara ini hanya melibatkan nama-nama yang sekarang menjadi tersangka. Dalam perkara ini sebetulnya potensi kerugian ini tidaklah angka uang yang dibawa oleh para tersangka pulang. Tidak demikian. Tetapi ini adalah potensi kerugian negara karena kerugian negara yang paling besar di situ adalah soal subsidi dan soal kompensasi. Karena memang Pertamina menjual Pertamax di bawah harga keekonomian sehingga Pertamina mendapat kompensasi dari pemerintah untuk selisih harga jual dan harga keekonomian serta harga ongkos produksinya. Maka Pertamina mendapat kompensasi, dan kalau subsidi jelas bahwa memang ada harga tiap liter yang disubsidi oleh pemerintah dari Pertalite. Dan ini disetorkan kepada Pertamina setiap tahun oleh pemerintah. Maka dianggaplah harusnya ini tidak perlu dibayar tetapi menjadi dibayar. Nah, inilah yang disebut dengan potensi kerugian. Maka angka kerugiannya sangat besar menurut hitungan. Tetapi apakah uang itu dibawa pulang semua oleh para tersangka? Tidak. Tidak, karena masuk ke kas Pertamina lebih banyak. Dan selain itu memang nama Boy Thohir dan Erick Thohir hampir bisa kita yakini memang agak tidak mungkin kalau Erick Thohir sebagai seorang Menteri BUMN tidak bermain di bisnis-bisnis Pertamina. Tapi apakah memang mereka bermain atau tidak, ya kita tidak ada yang tahu. Semua nanti penyidikan kejaksaan akan membuka apakah memang Erick Thohir dan Boy Thohir bermain di dalam semua ini. Tetapi sebagai penguasa di BUMN, ya sangat mungkin tangan Erick Thohir itu merambah kemana-mana karena kekuasaannya sangat besar menentukan apapun di dalam BUMN. Maka tidak heran kalau sekarang banyak video-video beredar yang mengaitkan nama Boy Thohir, Erick Thohir, dan juga Arya Sinulinga, staf khususnya Pak Erick Thohir dalam hal ini. Tetapi saya sendiri tidak mengetahui secara detail, secara persis apakah mereka memang terlibat. Ini adalah sebuah monolog yang menyampaikan apa yang sedang beredar di media sosial. Tetapi secara pribadi saya mendesak Kejaksaan Agung untuk menelusuri keterlibatan Boy Thohir, Erick Thohir, dan Arya Sinulinga dalam kasus ini. Karena nama mereka memang ya layak untuk kita jadikan dalam frame untuk diperiksa atau disidik, karena Arya Sinulinga adalah staf khususnya Erick Thohir di Kementerian BUMN dan juga ada di PSSI bersama dengan Erick Thohir, sehingga kedekatan mereka tidak mungkin kita ragukan. Nah, jadi ini harus ditindaklanjuti supaya kita melihat ini adalah tentang pemberantasan korupsi. Ini adalah serius untuk membenahi Pertamina, bukan
penyelidikan atau penegakan hukum yang dilakukan untuk mengganti pemain lama dengan masuknya orang baru. Kalau itu yang dilakukan, maka sayang sekali nama Pertamina harus dihancurkan hanya untuk sebuah pertempuran para geng triad mafia yang pengadaan BBM dan crude di Pertamina. Ini sangat kita sayangkan karena yang menjadi korban sekarang dari sini adalah Pertamina secara langsung. Nama Pertamina begitu buruk sekarang di tengah stigma publik. Dan ini sangat disayangkan karena seharusnya Pertamina tidak menanggung beban ini sebagai perusahaan, sebagai badan usaha. Yang menanggungnya harusnya para pelaku. Nah, jadi supaya ini menjadi clear, menjadi jernih, ya saya mendesak Kejaksaan Agung juga untuk segera melakukan atau memanggil nama-nama yang sekarang beredar ramai di media sosial, Boy Thohir, Erick Thohir, Arya Sinulinga. Mereka layak untuk dimasukkan di dalam frame sebagai orang-orang yang patut untuk diperiksa. Jadi saya pikir ini penting untuk kejernihan ke depan. Dan kalau memang Erick Thohir, Boy Thohir, Arya Sinulinga tidak terlibat dalam semua ini, maka nama baik mereka harus dipulihkan dan saya akan mengampanyekan nama baik mereka ke depan. Tetapi kalau memang mereka terlibat, ya memang semuanya harus dilakukan proses hukum. Ini adalah bangsa Indonesia yang sedang kita benahi dari kerusakan. Mudah-mudahan ini adalah serius untuk membenahi negara dan bukan perusakan, menghancurkan, menghabisi, membunuh yang lain hanya untuk masuknya penguasa-penguasa baru di dalam bisnis yang sangat menggiurkan di Pertamina ini. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan.